Mengenal Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut AI. Hai semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tonton sampai habis ya, karena kali ini kita akan membahas manfaat AI dalam pembelajaran. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kali ini dengan topik yang akan kita bahas adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dan bagaimana manfaatnya dalam dunia pembelajaran. Teknologi AI semakin berkembang dan dunia pendidikan menjadi salah satu bidang yang paling banyak merasakan dampaknya. Mari kita jelajahi bersama sejarah AI dari awal hingga kini. Kita hidup di zaman di mana mesin bisa berpikir, setidaknya itu yang mereka ingin kita percayai. Sejarah AI adalah cerita yang penuh dengan mimpi, kegagalan, dan kesuksesan yang mengejutkan. Mari kita menjelajahi bagaimana semuanya dimulai, berkembang, dan kemana arah di masa depan. Sejarah AI. Sejak zaman dahulu kala, manusia telah berimajinasi tentang mesin yang hidup, berpikir, dan berperilaku seperti mereka. Dari mitologi Yunani tentang Talos, patung perunggu yang hidup, hingga cerita golem dalam budaya Yahudi, konsep sejarah AI telah ada di benak manusia sejak jauh sebelum teknologi memungkinkan hal itu terjadi. Alan Turing, seorang matematikawan brilian, adalah salah satu pionir dalam sejarah AI. Pada tahun 1950, ia memperkenalkan konsep uji Turing, sebuah tes untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat meniru perilaku manusia hingga tak terbedakan. Uji ini menjadi dasar bagi pengembangan AI di masa-masa awal. Kapan AI pertama kali diperkenalkan? AI secara resmi diperkenalkan sebagai bidang studi pada konferensi Dartmouth pada tahun 1956. Namun konsep AI sudah ada sejak zaman kuno dalam mitologi dan cerita rakyat. Siapa yang dianggap sebagai pionir AI? Alan Turing adalah satu pionir AI yang paling terkenal. Ia memperkenalkan konsep uji Turing pada tahun 1950-an untuk menentukan apakah sebuah mesin bisa menunjukkan perilaku cerdas yang tidak dapat dibedakan dari manusia. Apa itu uji Turing? Uji Turing adalah tes yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan mesin dalam menunjukkan perilaku cerdas. Jika seorang penguji manusia tidak dapat membedakan apakah mereka berinteraksi dengan manusia atau mesin, maka mesin tersebut dianggap berhasil dalam ujian ini. Artificial Intelligence atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. AI bisa menganalisis data, mengenali pola, memahami bahasa, bahkan memberikan jawaban dan rekomendasi. Kita sedang berinteraksi dengan AI tanpa sadar, misalnya saat menggunakan Google Translate, ketika memutar lagu di Spotify yang direkomendasikan sesuai selera kita, atau ketika kita memakai ChatGPT untuk mencari informasi dalam konteks pendidikan. AI bukan hanya sekedar teknologi canggih, tapi juga alat yang dapat mendukung siswa, guru, dan orang tua dalam proses belajar. Bagi siswa, AI punya banyak manfaat. Pertama, AI bisa berfungsi sebagai tutor pribadi. Bayangkan ada aplikasi yang bisa membantu mengulang materi matematika atau bahasa Inggris kapanpun sesuai kebutuhan kita. Kedua, AI mendukung pembelajaran adaptif. Artinya, sistem AI bisa menyesuaikan metode dan tingkat kesulitan soal berdasarkan kemampuan siswa. Jadi, kalau kamu cepat paham, soal yang diberikan lebih menantang. Kalau masih kesulitan, AI akan memberikan penjelasan ketiga, AI mempermudah akses informasi. Dengan chatbot atau ChatGPT, sistem virtual, siswa bisa bertanya apa saja terkait materi pelajaran, bahkan mendapatkan contoh soal dan pembahasan secara instan. Pertama, AI bisa membantu guru dalam evaluasi pembelajaran, misalnya sistem otomatis yang memeriksa jawaban pilihan ganda atau bahkan memberikan analisis kesalahan siswa. Kedua, AI membantu guru memahami perkembangan belajar siswa secara lebih cepat dari data yang dikumpulkan. Guru bisa tahu siapa yang mengalami kesulitan dan siapa yang sudah lebih maju lebih cepat. Ketiga, AI memberikan inspirasi materi pembelajaran. Guru bisa menggunakan AI untuk membuat kuis interaktif, video pembelajaran,
atau materi kreatif lain yang menarik perhatian siswa. Dengan begitu, guru tidak lagi terbebani dengan pekerjaan administratif yang melelahkan, tapi bisa lebih fokus pada interaksi langsung dengan siswa di kelas. Tentu saja setiap teknologi punya dua sisi. AI memang membantu, tapi ada tantangan yang harus kita waspadai. Pertama, risiko ketergantungan. Jika siswa terlalu tergantung pada AI, mereka bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis. Kedua, giarisme. Banyak siswa menggunakan AI untuk mengerjakan tugas tanpa memahami materinya, hanya menyalin begitu saja. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Ketiga, masalah privasi. Data aplikasi berbasis AI sering mengumpulkan data pribadi. Jika tidak dikelola dengan baik, data ini bisa disalahgunakan. Karena itu, penting untuk menekankan bahwa AI hanyalah alat bantu. Siswa tetap harus belajar dengan usaha sendiri dan guru harus mendampingi penggunaan AI secara etis dan bijak. Di masa depan, AI dalam pendidikan akan semakin berkembang pesat. Bayangkan kelas virtual yang dilengkapi virtual reality di mana siswa bisa belajar sejarah dengan berkunjung langsung ke zaman kerajaan, atau belajar biologi dengan menjelajahi tubuh manusia secara 3D. AI juga berpotensi menghadirkan guru digital yang bisa mendampingi siswa 24 jam, bukan untuk menggantikan guru manusia, sebagai pelengkap yang membuat pembelajaran lebih fleksibel. Dengan perkembangan teknologi ini, pendidikan akan menjadi lebih personal, interaktif, dan menyenangkan. Jadi, manfaat AI dalam pembelajaran sangatlah besar, baik untuk siswa maupun guru. AI membantu kita belajar lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Namun ingatlah satu hal penting, AI bukan pengganti usaha kita, melainkan pendukung kunci sukses tetap ada pada diri kita sendiri. Mari gunakan AI secara bijak agar pendidikan semakin maju dan bermanfaat bagi semua. Dampak dan tantangan AI dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun memiliki banyak manfaat, perkembangan AI juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu kita waspadai. Pertama, AI berpotensi menggantikan pekerjaan manusia, terutama pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang. Hal ini dapat menyebabkan perubahan besar pada dunia kerja di masa depan. Kedua, isu privasi dan keamanan data. Karena AI belajar dari data pengguna, ada risiko data pribadi disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Ketiga, AI tidak memiliki nilai moral atau emosi. Ia hanya bekerja berdasarkan logika dan perintah, sehingga keputusan yang diambil bisa jadi tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, manusia tetap harus waspada mengendalikan penggunaan AI agar tidak disalahgunakan. Kecerdasan buatan adalah alat yang diciptakan manusia untuk membantu meningkatkan kualitas hidup. Teknologi ini membawa banyak manfaat mulai dari kemudahan, kecepatan, hingga efisiensi. Namun, di sisi lain kita juga harus bijak dan berhati-hati dalam menggunakannya. AI memang cerdas, tapi kecerdasan manusia tetap lebih penting. Karena hanya manusialah yang memiliki nilai moral, empati, dan tanggung jawab. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang AI dan menginspirasi kita untuk menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.